Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Anak yang cerdas, anak yang berkarakter, yang hebat dan luar biasa. Marilah untuk memulai kegiatan ini agar mendapatkan berkah dan ridho Allah, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Dan Bapak akan memimpin dengan cara Islam. Kita akan doa sebelum belajar ya. Marilah kita angkat tangan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baiklah anak-anak semuanya, anak-anak yang cerdas, soleh-soleha dan berkarakter. Pada hari ini kita akan membahas tema bersyukur ya. Dan apa nilai karakter yang akan kita biasakan dalam materi ini, yaitu karakter bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena kadang-kadang kita lupa ya bersyukur ini. Sebelum pelajaran ini dimulai, untuk ice breaking ya sebagai ice breaking untuk memecah bekuan ya supaya lebih relax, lebih fokus dan konsentrasi, Bapak akan memberikan sebuah game ya. Sebuah game yang berupa gambar, tebak gambar. Nah, silakan kalian tebak dan nanti dijawab di kolom komentar ya. Ya, silakan saksikan game yang berikut ini. Ya, baiklah anak-anak semuanya, anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Kita akan segera mulai. Sudah siap ya? Sudah siap atau belum? Ya, silakan siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimulai dengan arti bersyukur ya. Jadi kita lihat apa arti bersyukur itu. Dan arti ini kita lihat dari Ustadz, referensinya dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi artinya adalah bersyukur itu adalah suatu kebahagiaan, ungkapan kebahagiaan saat kita menerima nikmat dari Yang Maha Kuasa dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan Allah. Dan Bapak ulangi ya, syukur itu adalah suatu ungkapan kebahagiaan saat kita menerima nikmat dari Yang Maha Kuasa dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuannya ya, paham ya? Nah, jadi bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Nah, cara mensyukuri nikmat itu kan ada 3. Jadi yang pertama kita dengan lisan ya, dengan ucapan, dengan mulut. Yang kedua dengan pikiran dan hati, perasaan, serta yang ketiga tindakan ya. Nah, kalau dengan mulut, ucapan, contohnya ya kita ucapkan alhamdulillah ya. Setelah kita menerima nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala rahmatmu, atas segala nikmatmu, atas segala rezekimu. Dan kalau dengan hati dan pikiran ya kita memikirkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah ya. Bagaimana Allah menciptakan alam raya ini, mengatur alam raya ini ya, sehingga mereka tetap pada posisinya, matahari, bulan, bumi, bintang dan sebagainya.
Bayangkan kalau tidak ada yang mengaturnya, tentu mereka akan berbenturan satu sama lain, ya. Mereka akan berbenturan satu sama lain. Nah, lalu yang ketiga tadi adalah tindakan. Yang ketiga adalah tindakan. Nah, tindakan inilah yang sangat penting, ya. Jadi jangan cuma diucapkan saja, jangan cuma difikirkan, dirasakan saja, tapi yang ketiga lebih penting lagi kan tindakan. Nah, contoh, ya, kita bersyukur. Kapan kita perlu bersyukur? Ya, dimulai dari saat kita bangun dari tidur. Nah, saat kita bangun dari tidur perlu tidak kita bersyukur. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa itu terjadi dengan otomatis, dengan sendirinya. Tidak, semuanya ada yang mengatur, ya. Semuanya ada yang menciptakan dan mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat kita bangun kita bersyukur karena kita masih bisa bangun. Karena ada juga orang yang tidak bisa bangun dari tidurnya semalaman, ya. Dia tidur terus panjang hari, rupanya dia meninggal. Nah, jadi kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk hidup satu hari lagi. Nah, jadi bahkan kita diajarkan doanya oleh Rasulullah, kan, yaitu dalam bahasa Arab, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Selalu kita ucapkan, kita berterima kasih kepada Allah, ya. Tanda kita berterima kasih, kita bersyukur masih bisa melihat, kita bersyukur masih bisa mendengar, ya. Kita bersyukur kita punya tangan yang sehat, lengkap. Kita bersyukur punya kaki yang lengkap. Nah, jadi setelah itu tanda tindakannya, tanda kita bersyukur, kan, ya, kita masih bisa bangun subuh, ya, kita lakukanlah, ya, sholat subuh, ya. Nah, jadi gitu, itu tindakan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Nah, lalu kita lihat mulut kita, ya. Kita diberikan Allah mulut yang sehat, kita bisa bicara, ya. Nah, kebanyakan atau ada juga orang yang mulutnya tidak sehat, ya, tidak bisa bicara, contohnya, ya, orang-orang yang bisu, tunawicara dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau kalian bisu, gimana rasanya? Tidak enak, kan? Nah, maka ungkapkanlah rasa syukurmu ini dengan menggunakan mulut sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, tentunya bagaimana ketentuannya? Ya, kita mengucapkan ucapan yang baik, ucapan yang positif. Jangan mengejek orang, ya. Jangan mengata-ngatain orang, jangan menghina orang. Ya, hindari ngomong jorok, hindari ngomong kotor dan sebagainya. Nah, karena Allah itu menciptakan mulut kita, ya tujuannya ya untuk berbicara yang baik-baik, yang positif, ya. Nah, tolong diperhatikan. Nah, itulah cara kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan ketentuannya. Nah, jadi kalau kadang-kadang kalian tanpa sadar dalam pergaulan sehari-hari, chatting, ngobrol dengan teman, kan kadang-kadang terucap, kan, kata-kata yang kurang pantas diucapkan, kata-kata yang jorok, kotor, kasar dan sebagainya. Nah, tolong diperbaiki. Bisa diperbaiki? Ya, kalian kan anak yang berkarakter, ya, anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu kalau diberitahu dia akan ngerti, dia paham dan dia akan berubah. Lalu kita diberikan mata oleh Allah. Nah, tentunya kita bersyukur, kan, diberikan mata yang sehat, yang bisa melihat. Nah, banyak juga orang yang matanya tidak sehat, betul, kan? Ada yang tidak bisa melihat sebelah, ada yang tidak bisa melihat dua-duanya, bahkan sejak lahir dia tidak bisa melihat. Nah, tentu kita bersyukur, kan? Tentu kita berterima kasih kepada Allah diberikan mata yang sehat, mata yang bisa melihat ke dua-duanya. Nah, ungkapan rasa syukur kita bagaimana? Ya, kita gunakan mata ini
untuk kegiatan hal-hal yang positif. Ya, kita hindarilah melihat hal-hal yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. Hindarilah melihat gambar-gambar porno, situs porno, segala macam ya, film-film porno. Hindarilah itu, karena itu akan merusak matamu, ya, merusak jasmani dan rohani. Karena nanti mata kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, apa saja kita gunakan, untuk apa saja kita gunakan. Nah, lalu telinga kita, ya, alhamdulillah kita diberikan telinga yang sehat, bisa mendengar kedua-duanya. Ada juga orang yang tidak bisa mendengar, ada juga matanya telinganya cacat, ya. Nah, jadi kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik, yang positif, tidak mendengarkan obrolan orang, tidak mencuri dengar omongan orang. Kalau orang sedang ngobrol berdua, ya tidak usah nimbrung, mungkin itu ada rahasia yang perlu mereka ya rahasiakan. Lalu kita diberikan tangan oleh Allah, tangan dua tangan, ya. Nah, jadi kita juga perlu bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan dua tangan lengkap. Nah, sementara ada juga orang lain yang dia punya satu tangan saja. Bahkan ada yang dua-duanya tidak punya tangan, tangannya tidak ada kedua-duanya, ya. Nah, namun kalau kita lihat, ya mereka pun tetap bersyukur walaupun punya satu tangan, walaupun tidak punya kedua tangan. Nah, lalu kaki, ya, kedua kaki kita, syukur alhamdulillah kita punya dua kaki lengkap sehat yang bisa kita gunakan berjalan kemana-mana. Nah, sementara ada juga orang lain yang punya kaki hanya satu saja, ada yang bahkan dua-duanya tidak ada kaki, ya. Nah, jadi kita bersyukur. Coba bayangkan bagaimana kalau kita tidak punya kaki, alangkah sulitnya bergerak, betul kan? Nah, jadi anak-anak semuanya, kita belajarlah sedikit demi sedikit, kita belajar memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita. Jangan dibiasakan, ya, jangan diteruskan. Kan kita diberikan akal oleh Allah agar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Oleh karena itu, maka gunakanlah akalmu ini, hati nuranimu, untuk menyaring mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan, ya, mana yang sopan, mana yang kurang sopan. Jadi sedikit demi sedikit kalian perbaiki sehingga karaktermu akan menjadi lebih bagus untuk selanjutnya. Nah, jadi itu akan membawa keberuntungan bagimu di dunia maupun di akhirat. Nah, misalkan diberi orang tua uang jajan, ya, uang jajan sedikit, ya, kita jangan mengeluh, ya, jangan ngomel, ya, kita syukuri alhamdulillah kita masih ada uang jajan. Nah, sementara ada temanmu yang lain bahkan tidak diberi uang jajan karena tidak ada uang, kondisinya tidak memungkinkan, ya. Tetap bersyukur. Di saat senang kita bersyukur, di saat susah kita perlu bersyukur juga. Nah, kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Sementara kalau kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, maka akan diberikan azab yang pedih. Nah, kalian mau pilih yang mana? Mau diberikan nikmat bertambah atau dapat azab yang sangat pedih? Nah, jadi dari hal-hal yang kecil ini sehari-hari kita praktekkan cara kita bersyukur. Kalau kita senang bersyukur, susah pun bersyukur. Contohnya apa, ya? Kenapa Pak kita dalam keadaan susah pun perlu bersyukur? Ya supaya nikmat kita bertambah, ya kan? Dengan mengeluh, apakah dengan mengeluh kita dapat lebih baik? Tidak, kan? Justru keadaan kita bertambah buruk gitu. Nah, contohnya saat misalkan kita sakit, ya, kita sakit pun kita perlu syukuri, tetap bersyukur, kita ikhlas menerima
kondisi kita yang kurang sehat. Terima kasih ya Allah, hamba ikhlas menerima sakit ini. Nah, apa dibalik hikmah dibalik sakit? Nah, Allah kan maha adil. Dengan kita sakit itu dosa-dosa kita berguguran, ya. Allah menggugurkan dosa-dosa kita sehingga dosa kita yang banyak itu menjadi berkurang. Nah, itu hikmah dibalik sakit tadi, ya. Makanya kita perlu bersyukur. Ada orang misalkan nih berangkat mau ke bandara, ya, karena dia ada halangan, maka terlambat, buru-buru dia ke bandara. Sampai di bandara rupanya pesawatnya sudah duluan. Nah, terus dia ngomel-ngomel, marah-marah, jengkel, ya, dengan petugas. Nah, lalu tidak berapa lama ada pengumuman bahwa pesawat yang barusan berangkat itu meledak di udara. Nah, barulah dia kaget, baru dia menyadari ternyata Allah menyelamatkan dia, ya, dengan tidak jadi berangkat. Coba kalau dia jadi berangkat ikut pesawat itu, dia akan, ya, tewas, meninggal, ya, ikut meledak di pesawat itu. Nah, jadi ada hikmah anak-anak, ya, ada hikmah positif dari kejadian yang kita alami. Nah, kalian pun pernah mengalaminya kan? Begitu juga orang misalnya naik kendaraan motor, tahu-tahu di tengah jalan bannya kempes secara tiba-tiba. Dia mau buru-buru, mau cepat-cepat, ternyata bannya kempes. Lalu dia jengkel, dia marah, dia tendang bannya itu. Nah, apakah dengan ditendang bannya gembung lagi? Tidak, kan? Ya, tidak ada gunanya. Jadi lebih baik kita bersyukur saja. Nah, ternyata apa? Allah menyelamatkan dia dari tabrakan yang terjadi di depan. Mobil truk menabrak kendaraan di depan. Nah, baru dia menyadari, alhamdulillah banku kempes sehingga aku tidak ditabrak oleh truk itu. Terhindar dari tabrakan. Nah, itu, ya. Jadi itulah sebabnya kondisi senang kita bersyukur, kondisi susah pun kita tetap bersyukur. Ucapkanlah alhamdulillah, ya. Kita tersantuk misalnya kan, aduh sakitnya, nah tetap ucapkan alhamdulillah. Nah, sehingga apa? Rasa sakit itu akan berkurang. Jangan katakan sakit, justru akan tambah sakit, ya. Kehilangan uang, kita ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu, ya. Nah, jadi anak-anak semuanya, kita bersyukur juga kita masih punya orang tua, masih punya ibu, masih punya ayah, masih punya papa dan mama. Nah, apa ungkapan rasa syukurmu? Ya, kalian berlakulah dengan sopan, dengan ramah, ya, baik, sayang, hormat dengan orang tua. Nah, sedangkan ada temanmu yang lain yang tidak punya ibu, yang sudah kehilangan ibunya, sudah meninggal. Ada juga yang temanmu ayahnya yang sudah meninggal, bahkan ada yang dua-duanya sudah meninggal. Nah, kalian kalau masih punya orang tua, ya syukur, ya alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, orang tua saya masih lengkap, masih ada yang bisa memberikan perhatian, kasih sayang, mencukupi segala kebutuhan, gitu, ya. Makanya berlakulah sopan, ramah, hormat, ya, patuh dan sayang kepada orang tua. Bayangkan kalau orang tuamu meninggal, nah, tentu kondisinya tidak nyaman, betul kan? Ya, jadi kalau selama ini kalian banyak salah dengan orang tua, ya segeralah minta maaf, ya, akui kesalahanmu, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Kalian punya hati nurani, kalian punya akal dan pikiran untuk menyaring semua itu. Tahu kalian mana yang tidak baik, kalian pun tahu mana yang baik. Yang baik dilakukan, yang tidak baik di stop, ya, diperbaiki. Nah, baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berkarakter. Jadi sampai di sini dulu
penjelasan Bapak ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah pengertiannya, pengertian dari syukur tadi yaitu sebagai ungkapan kebahagiaan atas menerima nikmat dari Yang Maha Kuasa dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuannya. Dan lalu caranya tadi kan ada 3, dengan lisan, dengan pikiran, hati dan pikiran, dan dengan tindakan. Lalu dan macam-macam hal yang perlu kita syukuri ya, mulai dari anggota tubuh kita, orang tua kita, dan sebagainya ya. Jadi anak-anak semuanya, jadi jangan hanya sekedar dipelajari saja, jangan hanya sekedar dimengerti dan dipahami saja, tapi lakukanlah ya, praktekkanlah. Jadi ilmu karakter ini baru bermanfaat kalau kita praktekkan ya, praktekkan satu persatu ya, jadi pelan-pelan. Nah baiklah, sampai di sini dulu penjelasan Bapak tentang tema bersyukur ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.